Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di penghujung tahun ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kehidupan kita. Mari sebelum memulaikan ibadah ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setiamu dan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami percaya, kami mau rasakan lebih lagi penyertaan-Mu bagi kami pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah ini dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna menjadi milik bagian kami semua. Kita semua ada karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita berada di penghujung tahun 2020. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tangan Tuhan selalu megang, selalu menuntun kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu kan hari esok, namunlah kaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Katakan sekali lagi, aku tahu kan hari esok. Haleluya. Aku tahu kan hari esok, namunlah kaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya, amin, haleluya, ya kamu daku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka puji di awal, katakan lagi, aku tahu kan hari esok. Haleluya. Aku tahu kan hari esok, namunlah kaku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya
berjalan bersama dengan Yesus, maka kita akan diringankan semuanya. Katakan sama-sama. Banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang bagiku, tapi bagiku ini tanganku lagi sama-sama. Banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang, tapi bagiku ini tanganku hanya berat. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Percaya Bapak, kami boleh ada sampai saat ini karena ada tangan Tuhan yang memegang hidup kami, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut apa yang ada di depan sana, tapi kami yakin dengan iman bahwa hidup kami selalu disertai oleh Engkau Tuhan. Haleluya, berikan pujian dan penyembahan Engkau. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya, Allah yang sempurna menyertai kehidupan kami apapun itu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, kami yakin bersama dengan Engkau, tangan Tuhan yang selalu memegang dan menuntun hidup kami. Kami mempunyai Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kami. Haleluya, saya undang semua untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan. Banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan dengan lembut. Banyak hal, amin, haleluya, tak ku pahami. Puji Tuhan. Akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini takkan lagi dengan kesungguhan hati menyembah. Banyak hal tak ku pahami, akan
yang sama yang menyertai kita tiap tahunnya. Dia Allah yang sama yang memberikan kasih dan berkat-Nya buat kita. Amin, haleluya. Tiada berkesudahan Tuhan kasih-Mu buat kami semua. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang menyertai kita sampai pada penghujung tahun ini. Dia juga yang menyertai kita untuk tahun-tahun depan. Amin. Haleluya. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan masuk dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, kita tidak ada keraguan lagi. Karena kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kami. Tangan kuat, tangan yang berkuasa, tangan yang penuh dengan kasih, selalu menuntun hidup kami semua. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu.
sampai akhir hidup. Dengan iman, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya, tidak ada keraguan lagi Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Sekali lagi, saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir iman. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan, glory. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang menuntun kami. Haleluya, glory. Haleluya Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan sungguh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan di tempat. Kita yakin dengan iman dan percaya, kita boleh melewati hari-hari yang begitu sulit. Bahkan kita akan melangkah di tahun yang baru. Yakin dengan iman dan percaya,
yakin dengan sungguh penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami yakin dengan iman dan percaya kami. Kami yakin kami selalu bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan lembut sambil saya undang bangkit berdiri. Tangan kuat yang memegang hidup kami. Haleluya. Tangan kuat yang memegang. Haleluya. Selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Lagi dengan kesungguhan hati, dengan iman dan percaya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Lagi dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, haleluya. Kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan. Panggil Yesus, ku perlu Kau. Amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir lagi, sampai akhir hidup. Sampai akhir. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menuntun hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami kembalikan kepada Engkau yang memiliki semua itu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami terus berterima kasih. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh bernafas, bahkan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang manis, dan yang berkenan kepada Engkau Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Kami yakin Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang membebaskan kami. Urapi hamba-Mu Bapa Gembala kami, penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah. Pengurapan yang baru selalu menjadi milik bagian hamba-Mu. Tiada nama yang indah selain nama Engkau, tiada nama yang ajaib selain nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji dan pasti Dia datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang mau dan terus menjadi pelaku firman-Nya. Lebih kurang 17 jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Banyak orang
diliputi dengan satu tanda tanya yang besar. Apa yang akan dialami seseorang di tahun 2021? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan dan tidak pernah berubah. Firman-Nya katakan Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tema khotbah hari ini, Kamis 31 Desember 2020, susut atau koyak. Susut atau koyak. Apa artinya susut atau koyak? Apa itu susut dan apa itu koyak? Siapa yang harus susut dan siapa yang terkoyak? Mengapa harus susut dan mengapa bisa koyak? Mari kita lihat lebih dahulu arti kata susut dan koyak. Susut itu artinya berkurang atau rugi dalam dunia bisnis. Menjadi lebih sedikit atau lebih ringan, itu susut. Sedangkan koyak artinya robek. Robek. Menjadi lebih jelek atau tidak menarik. Nah, pada dasarnya manusia tidak mau susut. Pada dasarnya manusia tidak mau berkurang. Apalagi koyak atau robek. Hampir semua orang mau bertambah dan tidak mau susut atau berkurang. Ya, hartanya, pekerjaannya, apalagi kesehatannya, dan apa saja yang ia miliki. Maunya semua bertambah di tahun 2021. Apakah itu salah? Tidak. Asal dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Asal dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberkati dan mencukupi dan mensehatkan kita asal kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekali lagi. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia menyertai saudara dan saya. Dia tetap menyertai kita. Tuhan minta kita ibadah, tapi bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar ibadah. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, tubuh kita ini, di mana ada jiwa dan roh di dalamnya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan adalah hidup yang kudus. Tubuh harus kudus. Itu artinya hidup ini harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak mempergunakan hidup ini sembarangan. Kita bertanya, apa bisa orang mempergunakan pikirannya untuk hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik? Apa mungkin orang bisa mempergunakan matanya untuk melihat hal-hal yang memuliakan Allah di tengah keadaan yang tidak baik? Apa dapat orang mempergunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik di tengah keributan yang kita lihat hari-hari ini? Apa bisa orang mempergunakan mulutnya untuk memberkati orang lain?
Apa bisa orang mempergunakan kakinya untuk berjalan di tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor atau tempat yang najis? Apa dapat orang mempergunakan tangannya untuk menolong orang lain? Alkitab berkata, bisa. Tapi harus mengalami penyusutan. Harus alami penyusutan. Nah, kita bertanya mengapa harus disusutkan? Agar kita tidak jadi orang yang tinggi hati. Agar kita tidak jadi orang yang sombong. Yang harga dirinya tinggi dan sebagainya. Dan itu bisa merusak kerohanian orang lain selain merugikan dirinya sendiri. Nah, apa yang harus disusutkan dari hidup ini? Kain hidup kita ini harus alami penyusutan. Maksudnya karakter kita, sifat kita, ego kita, prestis kita, harga diri kita, itu harus mengalami penyusutan kalau kita mau disertai oleh Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan di tahun yang akan datang. Sesudah Tuhan melihat kita alami penyusutan, barulah Tuhan berkenan dengan hidup ini yang sudah alami penyusutan. Artinya baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak kapan? Sejak kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menerima kematiannya bagi dosa kita, dia menebus kesalahan kita. Kita percaya kepada dia. Sebagaimana kita pada pagi hari ini akan terima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Hidup yang lama seharusnya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi karakter kita, sifat kita itu yang harus diubahkan. Harus mengalami penyusutan. Nah, Tuhan bilang hidup kita ini seperti kain. Ayat pokok kita terambil dalam Injil Matius 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, hidup kita ini seperti kain yang harus disusutkan. Nah, kain penambal itu bicara hidup seseorang, hidup orang percaya, hidup saudara dan saya. Dikatakan sebagai kain penambal yang harus lebih dahulu alami penyusutan. Sedangkan baju yang tua itu artinya orang-orang yang sedang membutuhkan, memerlukan pertolongan karena sedang alami persoalan atau masalah. Jadi hidup seseorang, hidup anak Tuhan tidak bisa dipakai menolong orang lain, menambal orang lain, atau menambal baju yang tua itu, mengkuatkan, menghibur, mengkuatkan dan sebagainya, kalau tidak alami penyusutan lebih dahulu. Mengapa? Karena akan mencabik, akan mengkoyak, akan merobek, dan memperbesar koyaknya. Artinya orang itu bukan mendapat jalan keluar dari persoalan, tapi malah makin terpuruk. Kalau orang itu bagaikan baju tua yang memerlukan pertolongan, perlu nasihat, tapi orang yang memberi nasihat seperti kain yang belum disusutkan, maka justru akan merobek, artinya memperbesar koyaknya. Orang itu tidak mendapat jalan keluar dari masalah, tapi justru makin terpuruk dengan masalah. Tepatnya membuat kerohanian orang lain itu menurun. Karena tingkah laku kain penambal yang belum disusutkan. Bicara anak Tuhan, orang Kristen yang belum alami hidup yang baru.
itu bisa membuat orang lain makin koyak. Makin membuat orang lain rohaninya menurun, dan itu tidak memperkenan Tuhan. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang perkataannya, bahkan perbuatannya membuat orang lain bukan jadi lebih baik, tapi malah lebih parah. Yang lemah makin lemah imannya, yang alami problem makin menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena yang diucapkan bukan firman, yang diucapkan logika manusia. Yang diucapkan adalah logika manusia. Ada orang yang bilang, aku ini sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kok alami banyak percobaan? Gimana ya? Lalu temannya menjawab, ya sudah, jangan fanatik. Biasa-biasa saja loh, kayak aku ini, kalau ada waktu baru ibadah. Kadang sebulan aku baru ibadah, kok aku enggak apa-apa. Nah, ini nasihat orang yang hidupnya belum alami penyusutan. Orang yang memberi jawab ini adalah orang seperti Kain yang belum alami penyusutan. Mungkin ada orang yang berkata sama temannya, aku ini loh sakit, belum sembuh. Kok persoalan silih berganti? Keluarganya bilang, ya sekali-kali cobalah tanya sama orang pintar. Maksudnya ke dukun. Sekali-kali kan gak apa. Gak apa-apa kan, kita kan masih ada di dunia. Ini juga nasihat orang yang Kain hidupnya belum disusutkan. Membuat orang yang dinasihati itu semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan perkataan Tuhan akan minta pertanggungan jawab seperti dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita tahu kita akan tinggalkan tahun 2020. Hidup harus benar-benar alami penyusutan. Amin. Kalau kita mau disertai Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Siapa anak-anak? Orang yang jadi pelaku firman. Jadi saudara lihat, nasihat Kain yang belum disusutkan, orang yang belum alami penyusutan karakternya Kain itu, orang itu justru akan merobek baju yang tua. Orang yang justru perlu pertolongan, makin terpuruk, robeknya makin besar. Artinya orang itu semakin jauh dari Tuhan. Jadi hidup ini harus alami proses penyusutan. Sekali lagi kita semua tahu, terutama para penjahit pakaian. Kain itu sebelum dibuat baju harus direndam air dulu. Direndam dengan air. Ini yang disebut proses penyusutan. Nah, sesudah selesai perendaman, kemudian dikeringkan. Ini juga proses. Setelah itu baru dikerjakan. Nah, waktu dikerjakan sudah selesai, sesuai pemesan baju itu bisa dipakai dan pas enak dipakainya. Kalau tidak melalui proses perendaman atau pengeringan, maka kain itu tidak bisa dipakai menambal kain yang sudah tua. Direndam, dikeringkan itu proses. Daging sakit. Waktu dibentuk oleh Tuhan. Tapi akhirnya menjadi satu hal yang indah. Seperti bejana yang dari tanah liat. Dibentuk oleh penjunan itu Tuhan sendiri. Dan jadilah bejana yang berharga. Yang berguna bagi orang lain. Saudara, kenapa ada orang Kristen yang seperti ini? Kalau tidak alami perendaman, maka tidak mampu dipakai menambal. Maka akan membuat baju itu semakin besar koyaknya katanya. Semakin besar robeknya. Nah, kenapa ada orang-orang Kristen yang justru bukan memberi kesejukan dengan kata-katanya, tapi malah memperparah keadaan. Sekali lagi, kenapa ada orang Kristen seperti ini? Karena hidupnya sekali lagi belum alami penyusutan atau perendaman firman. Jangan masuk
tahun 2021 tanpa alami penyusutan dan perendaman firman. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau dilindungi Tuhan, kalau kita mau disertai oleh Tuhan, harus alami penyusutan. Hidup baru bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Alkitab menyatakan ada orang-orang yang lidahnya itu seperti pisau. Mazmur 52 ayat 4 berkata. Mazmur 52 ayat 4, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Tuhan tidak mau ada anak Tuhan, orang percaya, kelihatan ke gereja tapi katakan kata-katanya itu lidahnya seperti pisau, merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, kata Tuhan. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, tajam sekali. Setiap kali yang muncul, cukur sana, cukur sini, gunting sana, gunting sini, rasan sana, ngerasani sini. Kehadirannya tidak membawa kesejukan, tidak membawa berkat, dan itu harus tidak ada di tahun 2021. Kalau kita mau alami penyertaan Tuhan, ini tidak boleh lagi ada pada orang-orang percaya. Kita mau tinggalkan tahun 2020 dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Harus alami perendaman air firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang mampu merendam, menyusutkan sifat karakter seseorang. Firman dan Roh Kuduslah yang mampu mengubah hidup seseorang. Hanya firman dan Roh Kudus. Kenapa ada orang Kristen hidupnya tetap rendah hati? Tidak sombong. Padahal dia banyak lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya pelayanannya, perhatiannya, bahkan hartanya. Jawabnya pasti. Karena hidupnya sudah alami penyusutan. Telah alami perendaman air firman Tuhan. Kalau tidak alami, seseorang kalau tidak alami sekali lagi, tidak alami penyusutan, bahaya. Kalau karakternya tidak berubah, kalau sifatnya tidak berubah, maka hidupnya, ucapannya, pelayanannya tidak mendatangkan berkat bagi orang lain dan tidak memperkenan Tuhan. Berarti disusutkan itu proses. Kain itu disusutkan sekali lagi melalui proses perendaman. Harus tenggelam dan yang tampak hanya permukaan air. Ini bicara firman. Harus benar-benar hidup kita tenggelam di dalam firman Tuhan. Yeskiel menjelaskan waktu air itu mengalir pertama hanya ada di mata kaki, kemudian di lutut, di pinggang, dan akhirnya orang itu tidak bisa berjalan, harus berenang. Itu yang Tuhan mau. Di tahun 2021 hidup kita ditenggelamkan, diliputi dengan kebenaran firman. Sehingga ucapan kita, perkataan kita, pikiran kita memuliakan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi orang yang alami penyusutan, perendaman, yang keluar dari dia adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Direndam air. Direndam air firman Tuhan. Maka yang keluar pasti firman Tuhan. Artinya hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Yang pasti kita tahu adalah penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Yang Tuhan mau. Tuhan yang tahu. Tuhan yang mengerti kita. Tapi yang Tuhan mau hidup kita, pikiran kita, ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita, kelakuannya. Kelakuan kita harus seperti kain yang sudah direndam. Kalau di tahun 2020 ada banyak hal yang belum kita lakukan, kita minta ampun Tuhan. Kalau ada kesalahan kita berhenti dan kita mulai injak 2021 yang besok kita akan jalani. Dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bukan cuma keyakinan akan penyertaan Tuhan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan itu harus. Tapi perubahan diri ini.
hidup yang harus disusutkan. Nah sekarang coba kita lihat, perhatikan orang-orang yang telah alami penyusutan. Alkitab menjelaskan ada orang-orang yang telah alami penyusutan. Yang pertama, Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kita tahu siapa Yusuf. Yusuf tidak langsung naik takhta. Kalau kita membaca di ayat ini, Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanya Fir'aun sebagai raja. Yusuf, semua harus melalui Yusuf. Tapi dia tidak langsung naik takhta. Dia alami proses dulu sebelum naik takhta. Saudara mengerti cerita ini? Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu dia dimasukkan sumur. Kemudian dia diangkat, dijual kepada pedagang Ismaili. Kemudian dia ada di tempat di mana istri tuannya memfitnah dia. Kemudian dia dilupakan oleh juru minuman raja. Semua itu adalah proses. Sekali lagi kita melihat kisah Yusuf menjadi cerminan bagi kita. Saudara-saudaranya membenci Yusuf, itu proses. Pernahkah orang membenci kita, lalu kita balas dengan kebencian? Jangan. Mungkin kau merasa tidak bersalah. Jangan balas. Itu proses. Saudara-saudara yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kosong, Yusuf sendiri. Mungkin engkau sedang alami kesendirian hari-hari ini. Itu proses. Pernahkah engkau dibiarkan dijauhi orang tanpa sebab? Itu proses. Waktu Yusuf dijual ke pedagang Ismail, itu juga proses. Barang yang dijual itu kan yang rasanya tidak diperlukan lagi. Yusuf seperti sudah tidak diperlukan oleh saudara-saudaranya. Pernahkah engkau alami seperti ini? Padahal engkau tidak melakukan. Istri tuannya memfitnah Yusuf. Pernahkah engkau difitnah, di kata-kata yang tidak baik, padahal engkau tidak melakukannya? Itu juga proses. Kepala juru minuman raja melupakan Yusuf. Pernahkah orang melupakanmu? Yusuf pernah menolong juru minuman raja ini waktu ada sama-sama di penjara. Diartikan mimpinya, ditolong. Tapi orang yang ditolong tidak mengerti balas budi kepadamu. Jangan marah. Karena engkau bisa menolong karena Tuhan memberi engkau kemampuan untuk menolong orang lain. Itu proses. Proses itu harus dan perlu. Semua proses itu terjadi kapan? Sebelum Yusuf mampu memberkati banyak orang. Bagaimana Yusuf yang mengumpulkan gandum di masa kelimpahan. Lalu dia bisa menjualnya kepada rakyatnya, kepada orang Mesir. Dan menolong saudara-saudaranya. Itu proses. Jadi Yusuf alami proses sebelum dia mampu memberkati orang lain. Nah, saudara akan memberkati orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi engkau harus mau disusutkan oleh Tuhan. Amin. Harus mau. Tanpa proses, Yusuf tidak akan jadi berkat. Tidak akan jadi berkat. Kalau engkau alami proses, engkau tidak membalas dan menyerahkan kepada Tuhan, itu tandanya. Sekali lagi, kalau kita alami proses, seperti tadi yang kita sudah lihat, bukan karena kesalahanmu, itu tandanya Tuhan akan mengangkat engkau. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu tandanya Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan izinkan Yusuf alami proses. Dan itu pasti sakit untuk daging. Dibenci, dijual, difitnah, dilupakan. Proses. Tapi hati-hati dengan proses. Waktu proses itu sedang berlangsung, Yusuf pernah bersandar sama manusia. Kejadian 40 ayat 14 berkata, tetapi ingatlah kepadaku,
apabila keadaanmu telah baik nanti. Tetapi ingat kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihvalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf pernah sandar manusia. Dia minta supaya ingat, juru minuman, waktu engkau keluar, tunjukkan terima kasihmu kepadaku. Yusuf minta diterima kasih. Itu manusiawi. Dan berkata, tolong keluarkan aku. Yusuf, dia berkata, tolong keluarkan aku. Dia lupa kalau Tuhan itu yang selalu menolong dia. Jangan sandar kepada manusia. Siapapun proses itu bisa membuat orang bersandar pada manusia. Apa yang Yusuf terima? Ayat 23 dari Kejadian 40. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jangan sandar manusia, orang bisa kecewa. Sandar sama Tuhan. 2021 harus sandar kepada Tuhan, amin. Sandar kepada Tuhan. Jangan sandar manusia. Yusuf sadar, dia kembali bersandar dan mengandalkan Tuhan. Maka jadilah Yusuf seorang seperti Kain yang telah alami penyusutan. Penyusutan itu proses itu pasti ada ujungnya. Artinya pasti ada akhirnya. Proses itu pasti berakhir. Dan kita melihat akhir proses Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, bahkan memelihara saudara-saudaranya dan semua orang-orang pada waktu itu. Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Siapa yang mulai lebih dahulu memberikan kasih? Bukan saudara-saudara Yusuf. Bukan orang yang membenci Yusuf. Bukan orang-orang yang menjual Yusuf. Tapi Yusuf lebih dahulu. Orang yang alami penyusutan. Dia lebih dahulu bergerak. Dia lebih dahulu memberikan kasih. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Yesus mengajarkan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah alami penyusutan dagingnya. Egonya, prestisnya, harga dirinya, gengsinya, kepentingan pribadinya demi bangsanya. Sekali lagi, tanpa penyusutan dampaknya mengerikan. Jadi kita tahu saudara-saudara Yusuf itu menjual Yusuf, memisahkan dari ayahnya. Dan dampaknya kepedihan, kesedihan ada di hati Yakub ayah Yusuf, bahkan putus asa. Kejadian 37 ayat 33. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Hati-hati dengan ucapan kita. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, memisahkan dari ayahnya, dan dampaknya ayahnya putus asa. Ada banyak orang putus asa karena perkataan orang lain. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan di tahun 2021, jaga perkataan kita. Berkata tidak benar. Memfitnah itu bisa membuat orang terpuruk. Dan itu dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mengapa bisa begitu? Sekali lagi, karena saudara-saudara Yusuf belum alami penyusutan karakter, ego, harga diri, kepentingan pribadi. Maka yang ditimbulkan sekali lagi mengerikan. Kejadian 37 ayat 35. Apa yang dikatakan?
Dalam Kejadian 37 ayat 35. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia, Yakub, menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Orang yang tidak mengalami penyusutan dagingnya yang ditimbulkan adalah membuat orang makin terpuruk. Terjadi perbantahan, terjadi kekacauan, tidak ada ketentraman bagi orang lain. Jaga perkataan kita. Sedangkan Yusuf kita melihat kenapa bisa mengampuni melupakan kesalahan saudaranya sekali lagi karena dia telah alami penyusutan kain hidupnya. Maka kita juga memerlukan penyusutan itu. Sekali lagi, jangan masuk tahun 2021 tanpa alami penyusutan. Penyusutan itu tanda seseorang menjadi pelaku firman. Proses itu tanda saudara akan diangkat Tuhan. Tapi penyusutan itu sebagai tanda saudara menjadi pelaku firman. Dan orang yang jadi pelaku firman pasti disertai dan dilindungi Tuhan. Orang yang jadi pelaku firman pasti disertai dan dilindungi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Contoh yang kedua, Yeftah. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama bagian A. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang yang bernama Yeftah. Orang ini orang Gilead. Firman Allah katakan adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Saudara, Yeftah tidak langsung jadi pahlawan. Tapi dia harus melalui proses penyusutan dagingnya. Coba sudah lihat ayat 2b dikatakan begini. Setelah besar anak-anak istrinya itu maka mereka mengusir Yeftah. Yeftah diusir, ini proses bagi Yeftah. Yeftah tidak dibutuhkan. Dan kita bisa melihat orang tidak membutuhkan kehadiran orang lain berarti dia membutuhkan kehadiran sosok yang lain. Itu proses. Yeftah diproses melalui pengusiran. Pasti dagingnya sakit, dia pasti berontak. Karena dia merasa dia anak dari ayah. Walaupun ibunya wanita sundal. Dia sebenarnya punya hak tinggal di rumah ayahnya. Tapi dia diusir. Orang yang belum mengalami penyusutan dagingnya yang dikerjakan waktu alami pasti sakit hati. Kesedihan, kesusahan. Karena engkau alami proses lalu engkau rasa sedih, susah, sakit hati. Rasa ingin membalas orang lain. Itu proses sebenarnya. Dagingmu rasa sakit. Tapi sebenarnya kalau proses itu selesai, engkau diangkat oleh Tuhan. Artinya pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara bisa melihat dalam ayat selanjutnya ayat 3. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Nob. Waktu diusir Yeftah lari diam di tanah Nob. Di sanalah berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sudah lihat? Alami pengusiran. Belum alami penyusutan, yang ada sakit hati, salah jalan. Pernah kita alami sakit hati waktu alami proses. Itu berarti engkau belum alami penyusutan. Jadi persoalan yang dialami seseorang bisa membuat dia salah jalan. Lalu disebutkan Yeftah berkumpul bersama petualang dan merampok bersama-sama dengan dia. Bergabung dengan perampok-perampok. Apa ini jalan Tuhan? Tentu tidak. Ini bukan kemauan Tuhan. Pergaulan yang salah merusak kelakuan yang baik. Ini bukan kehendak Tuhan. Yeftah pergi bersama petualang merampok. Bukan. Hidup Yeftah waktu itu sakit hati, dendam. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita masih ada sakit hati, dendam, itu sudah tahu engkau belum melakukan kehendak Tuhan. Engkau sedang diproses. Dalam ayat 4 sampai ayat 7, kalau kita membaca tentang kisah Yeftah di sini disebutkan begini. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku?
Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saudara lihat. Kan ada kan istilah roda tidak selalu di atas. Kadang di bawah, kadang di atas. Nah kita bisa umpamakan seperti itu. Di saat Yefta mulai, walaupun dia belum alam penyusutan. Mulai timbul. Nah orang-orang Gilead kita bisa melihat. Mereka datang sama Yefta minta pertolongan. Lalu Yefta bilang, kenapa kamu baru sekarang datang kepadaku waktu kamu terdesak? Waktu kamu terdesak, bukankah dulu kamu mengusir aku? Nah sepertinya Yefta berkata dengan bahasa sederhana, kok enak? Dulu kamu kan yang benci aku. Kamu yang ngata-ngatai aku, kamu yang fitnah kamu yang menyakiti aku. Dulu, sekarang ada maunya kamu datang sama aku, kok enak? Yefta mengeluarkan senjata pamungkas. Senjata pembelaan diri dan pembenaran diri. Apa ini kehendak Tuhan? Bukan. Banyak orang kan kalau cerita lalu pembelaan dirinya itu yang dia timbulkan. Banyak orang-orang termasuk pelayan Tuhan tanpa sadar hidup dalam pembelaan dan pembenaran diri itu bukan kehendak Tuhan dan bukan cara Tuhan menyelesaikan persoalanmu. Tuhan tidak mau ada dendam, kebencian, akar pahit terus bercokol dalam diri anak-anak Tuhan. Begitu juga dengan Yefta, Tuhan tidak mau Yefta terus hidup dalam kebencian. Dia harus alami penyusutan. Dan sekali lagi penyusutan itu proses. Hakim-Hakim 11 ayat 9. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah akan menjadi kepala atas kamu. Jadi orang-orang Gilead ini datang sama Yefta waktu diserang, dikepung oleh bangsa Amon. Mereka ketakutan dan mereka minta pertolongan sama Yefta. Lalu Yefta berkata, kalau aku kembali berperang melawan Bani Amon dan aku menang, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku yang harus jadi kepala atas kamu. Sampai di sini Yefta baru membuka diri. Maksudnya tepatnya masih tawar-menawar, cari keuntungan diri. Dan belum alami penyusutan. Tuhan tidak mau itu. Yang mengangkat seseorang bukan manusia. Yang mengangkat kita bukan manusia. Yang memberkati kita bukan manusia. Yang memberkati kita Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Yefta pernah berkata seperti itu, proses. Sampai di sini dia belum alami penyusutan. Dia masih membuka diri, dia tawar-menawar. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Yefta alami penyusutan. Dalam ayat 11b kita membaca. Ayat 11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini yang disebut Yefta telah alami penyusutan. Kapan itu? Waktu dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Engkau harus menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Yefta mampu mengampuni kesalahan orang lain. Lalu Tuhan pulihkan hidup Yefta. Kalau hidup kita mau dipulihkan, di tahun 2020 kita menghadapi segala tantangan. Tuhan akan pulihkan kita di tahun 2021. Ampuni orang lain. Berkati orang lain. Tuhan pulihkan Yefta. Hidup ini harus memperkenan Tuhan. Hidup ini harus memperkenan Tuhan. Bukan memperkenan manusia. Jadi alami penyusutan itu memperkenan Tuhan. Jadi berkat. Setiap anak Tuhan harus mengalami penyusutan. Hidupnya, kain hidupnya, karakternya, harga dirinya. Supaya Tuhan bisa pakai, agar Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Saudara tentu tahu, di sekelilingmu ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, mereka takut, mereka gelisah. Masuk tahun 2021. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk memberkati mereka. Dampak orang yang alami penyusutan karakter pasti alami penyertaan Tuhan. Sebab itu memperkenankan Tuhan.
Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan alami penyusutan diri, penyusutan daging kita, sifat kita, dan masuk tahun 2021 dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kita bangkit berdiri. Dalam pujian ini dikatakan, dulu aku tidak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Tapi sekarang aku mengerti Tuhan, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, dengan imanmu katakan sama Tuhan, yakin penyertaan Tuhan di tahun 2021. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, katakan Tuhan, aku sekarang mengerti rencanamu. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan kembali kepada Tuhan. Kini ku mengerti Tuhan, tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti. Ibu Gembala akan berdoa. Kau tolong padaku. Melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku.
merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dari awal kita kembali menyanyikan pujian ini sambil mengingat pimpinan Tuhan sepanjang jalan, sepanjang tahun 2020 ini. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus. Haleluya, Ramaya siki ara ra mala sigala mala
Rikiana rala mala 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 masih. Kiala rala mala 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 mala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ureki alamasi, alamataki, alalamasi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang indah buat kita untuk menoleh ke belakang sejenak. Seberapa banyak kita merasakan sakit saat kita alami proses. Berapa lama kita alami perendaman. Berapa lama kita alami penyusutan. Mungkin saat itu kita merasa sayang untuk disusutkan. Kita merasakan itu milik kita yang kita pertahankan. Oh haleluya. Pagi hari ini kita benar-benar bersyukur punya Tuhan yang memiliki pandangan yang beda dengan cara pandang kita. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang memiliki pandangan jauh ke depan, pandangan yang mulia, pandangan yang kudus, pandangan yang bermakna, pandangan yang penuh dengan kemuliaan, pandangan yang penuh dengan berkat. Berbeda dengan cara pandang kita yang hanya bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih. Uramaya siki alam 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 alam. Haleluya. Uralama siki alam alam maya taki alam alam siki alam alam. Tuhan tidak pernah gagal memproses kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam pekerjaannya buat rencananya yang mulia buat kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Roh Kudus pimpin kami anak-anak-Mu. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami ada dalam tangan penjunan, kami ada dalam tangan Allah yang Maha Kudus, kami ada dalam tangan Allah yang setia memproses kami ada dalam tangan Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Berikan kami hati yang rela untuk dikerjakan oleh Engkau, berikan kami hati yang tunduk pada pimpinan Engkau. Berikan kami hati yang bisa mengerti rencana-rencana Engkau. Berikan kami Tuhan pandangan yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu hari-hari depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan berkat. Hari-hari yang penuh dengan pekerjaan Allah. Hari-hari di mana Tuhan mau pakai kami semua. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Engkau. Kami serahkan dan kami relakan untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat Engkau bekerja berikan kami hati yang tunduk kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu mulia. Rencana-Mu mulia. Bawa kami dalam rencana-Mu yang kudus. Dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan pada Engkau tubuh yang lemah ini. Untuk diproses oleh Engkau.
sampai Engkau mendapatkan yang sempurna, yang murni, yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan untuk kami semua. Kami nikmati kasih yang sangat besar ketika Engkau mempersembahkan tubuh-Mu. Kami nikmati kasih-Mu ya Yesus saat tubuh-Mu dihancurkan di kayu salib. Kami nikmati kasih-Mu yang besar saat Engkau alami penderitaan untuk kami orang-orang yang berdosa. Saat ini kami mengingat Tuhan, Engkau telah mati untuk kami. Dan Engkau akan datang kembali menjemput kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Terima kasih Bapa, kami nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, memuliakan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi dosa kami. Engkau yang mengampuni kami ya Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu, kami percaya korban-Mu, kami percaya salib-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu yang tidak ternilai besarnya. Allah rela mati bagi dosa kami, mengampuni kami, dan Engkau bangkit, Engkau kembali naik ke surga, dan kami percaya Engkau akan datang kedua kali menjemput kami. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online, yang mengangkat darah-Mu, memuliakan Tuhan. Darah-Mu yang mengalir karena kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu mengalir. Darah-Mu menyembuhkan Tuhan. Darah-Mu berkuasa mengampuni dosa Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih. Dan kami pegang janji-Mu. Sebab Engkau Immanuel yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, pribadi-Mu, kasih-Mu sama untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami percaya kami memasuki tahun 2021. Besok dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.